Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 15 September 2025. Kita mengawali pekan ini dengan semangat, dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita. Setelah kemarin kita merayakan Pesta Salib Suci, hari ini kita memperingati Bunda Maria yang berduka cita. Mungkin ya terdengar aneh, kok kedukaan diperingati dan mengapa Bunda Maria diberi gelar sebagai Bunda yang berduka cita. Peringatan ini persis terkait dengan Pesta Salib Suci kemarin, bahwa sengsara dan duka cita Bunda Maria terhubung dengan sengsara dan wafat putranya. Menurut tradisi, duka cita Bunda Maria meliputi 7 peristiwa. Yang pertama adalah ketika mendengar nubuat dari Simeon. Hati Bunda Maria katanya akan ditusuk dengan pedang. Duka cita kedua adalah terkait pengungsian keluarga kudus ke Mesir, flying to Egypt. Yang ketiga adalah kanak-kanak Yesus yang hilang. Yang keempat, Bunda Maria berjumpa dengan Yesus di dalam jalan salib menuju Golgota. Yang kelima, Bunda Maria yang berdiri di bawah kaki salib. Yang keenam, Bunda Maria yang memangku jenazah Yesus dalam segmen Pieta, ya, patung Pieta yang kita kenal. Dan yang ketujuh, ketika Bunda Maria memakamkan Yesus anak yang dikasihinya. Bunda Maria dalam salah satu ikon dilukiskan dengan hatinya yang tertusuk oleh 7 pedang. Kesetiaan Bunda Maria menanggung duka cita, mengajak kita untuk setia dalam pengharapan dan berserah pada Allah. Bunda Maria bersabda, "Jadilah padaku menurut kehendakmu." Inilah penyerahan total untuk melakukan kehendak Allah. Inilah yang mengubah duka cita Maria menjadi sukacita bagi seluruh makhluk. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau sang perawan Maria, sebab di bawah salib Tuhan engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Peristiwa demonstrasi beberapa waktu lalu menggurat kesedihan mendalam bagi Ibu Pertiwi. Sebagai anak-anak bangsa, kita diajak untuk merawat kerukunan, kedamaian, persaudaraan, dan persatuan. Namun, demokrasi yang seharusnya mengedepankan jalan dialog berubah menjadi ricuh dan berujung pada tindakan anarkisme. Sedih menyaksikan berita itu. Jangan sampai pengalaman kelam 98 terulang di bumi Pertiwi yang kita cintai, yang kita kasihi ini. Mari kita jaga demokrasi negeri ini dengan jalan dialog dari hati ke hati. Dengan jalan damai. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan,
Pengalaman duka cita seperti yang Ibu Pertiwi alami, dialami oleh Bunda Maria yang memangku jenazah Yesus anaknya. Tiada kepiluan yang lebih menyayat daripada seorang ibu yang menyaksikan darah dagingnya sendiri wafat juga menderita. Dan tiada nestapa yang lebih dalam dari seorang ibu yang menguburkan anak kandungnya sendiri. Duka cita dan kepedihan itu digambarkan melalui momen yang dikenal dengan sebutan Pieta, yang berarti Bunda Maria yang turut merasakan penderitaan anaknya. Peringatan Bunda Maria yang berduka cita hari ini, atau yang disebut sebagai Mater Dolorosa, merupakan pengenangan kita akan jalan keselamatan yang dikaruniakan Allah melalui peristiwa wafat dan sengsara putranya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan habis gelap terbitlah terang, dan tiada kelam yang tidak akan kembali bersinar. Sebab setelah hujan, Tuhan akan menghiasi langit dengan pelangi, dan badai pasti akan berlalu. Berkat ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria, Yesus putranya, peristiwa penebusan, karya keselamatan Allah sungguh tergenapi bagi kita. Maka kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kedukaan, kegetiran dalam hidup, mengalami kepahitan, tetaplah teguh dalam pengharapan dan selalu hadirkan Tuhan, sebab segala yang baik akan tergenapi pada waktunya. Selamat bermenung dan selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.